Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada pertemuan keempat kali ini. Kita akan membahas dinamika kependudukan di Indonesia. Bersama Bu Erni. Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara berjumlah penduduk terbesar di dunia, di mana urutan pertama adalah Cina, kedua India, ketiga Amerika Serikat, dan keempat adalah Indonesia. Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Dinamika penduduk dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis faktor-faktor yang menambah jumlah penduduk dengan faktor-faktor yang mengurangi jumlah penduduk, di mana faktor alami meliputi kelahiran dan kematian, sedangkan faktor non-alami adalah migrasi. Angka kelahiran atau disebut juga natalitas adalah merupakan angka yang menggambarkan jumlah kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada periode tahun tertentu. Faktor yang mendukung kelahiran adalah pernikahan usia muda, tingkat kesehatan, asumsi bahwa banyak anak, banyak rezeki, kebutuhan tenaga kerja khususnya di daerah agraris tradisional, dan kurangnya informasi tentang pentingnya program keluarga berencana. Beberapa faktor yang menghambat kelahiran atau antinatalitas adalah pelaksanaan program KB, asumsi bahwa anak sebagai beban keluarga, pembatasan tunjangan anak dari tempat kerja orang tua, dan penundaan usia pernikahan. Angka kelahiran dapat diklasifikasikan atas angka kelahiran kasar atau CBR, angka kelahiran umum atau GFR, dan angka kelahiran menurut kelompok usia atau ASBR. Angka kelahiran kasar adalah banyaknya kelahiran dalam satu tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Kalian bisa perhatikan di dalam rumus. B menggambarkan jumlah bayi yang lahir hidup pada periode tahun tertentu. P menggambarkan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Sedangkan K itu adalah konstanta atau 1000. Sedangkan angka kelahiran umum ini menunjukkan jumlah bayi yang lahir hidup dari setiap 1000 penduduk wanita yang berusia reproduktif atau berusia 15-49 tahun atau 15-44 tahun dalam periode tahun tertentu. Kalian bisa lihat di dalam rumus. B itu jumlah bayi yang lahir hidup selama 1 tahun, sedangkan PF adalah jumlah penduduk wanita berusia reproduktif pada pertengahan tahun, sedangkan K itu adalah konstanta 1000. Angka kelahiran menurut kelompok usia. Angka kelahiran menurut kelompok usia menunjukkan banyaknya kelahiran dari wanita pada suatu kelompok pada suatu tahun tertentu. BX dibagi PX kali K. BX menggambarkan jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur X pada tahun tertentu, sedangkan PX jumlah penduduk wanita kelompok umur X pada pertengahan tahun yang sama. Sedangkan X itu kelompok umur. K bersifat konstanta atau biasanya adalah 1000. Angka kematian atau mortalitas, angka yang menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk dalam periode tahun tertentu. Beberapa faktor yang mendukung peningkatan angka kematian atau promortalitas yaitu rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan, kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, peperangan.
Beberapa faktor yang menghambat peningkatan angka kematian atau antimortalitas yaitu tingginya kesadaran akan pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang memadai, lingkungan yang bersih dan teratur, ajaran agama yang melarang bunuh diri. Angka kematian antara lain dapat diklasifikasikan atas angka kematian kasar atau CDR dan angka kematian menurut kelompok umur atau ASDR. Angka kematian kasar jumlah kematian dari setiap 1000 orang penduduk pada periode tahun tertentu. D dibagi P kali K, jumlah kematian dalam periode tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu kali 1000. Angka kematian menurut kelompok umur. Angka kematian menurut kelompok umur ini menunjukkan jumlah penduduk yang meninggal dunia yang terjadi pada kelompok umur tertentu dari 1000 penduduk kelompok umur tersebut dalam periode tahun tertentu. D. X itu jumlah penduduk yang meninggal pada kelompok umur X pada tahun tertentu. PX adalah jumlah penduduk pada kelompok umur dan K adalah 1000. Migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk yang bersifat menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas administrasi suatu wilayah. Migrasi terbagi menjadi migrasi masuk, migrasi keluar, migrasi neto, migrasi bruto. Menghitung pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk total ini menggambarkan besarnya pertumbuhan penduduk suatu wilayah selama periode tahun tertentu dengan memperhatikan faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Perlu kalian ketahui, pertumbuhan penduduk ini adalah jumlah kelahiran dikurangi jumlah kematian ditambah imigrasi dikurangi emigrasi. Mobilitas internal ini adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam suatu negara. Bentuk-bentuk mobilitas internal ini berupa urbanisasi, ruralisasi, dan transmigrasi. Urbanisasi ini adalah perpindahan penduduk dari desa menuju kota. Sedangkan ruralisasi perpindahan dari kota menuju atau kembali ke desa. Sedangkan transmigrasi perpindahan penduduk dari suatu daerah yang penduduknya padat menuju ke daerah yang penduduknya masih kurang. Sedangkan mobilitas eksternal ini yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Bentuknya ada emigrasi, imigrasi, dan remigrasi. Emigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari tanah air sendiri ke negara lain untuk tinggal menetap di sana. Sedangkan imigrasi perpindahan penduduk dari negara lain masuk ke negara kita. Jadi contohnya misalnya dari Malaysia kemudian masuk wilayah Indonesia. Sedangkan remigrasi adalah kembalinya penduduk suatu negara ke tanah airnya sendiri setelah pindah atau menetap di negara lain atau negara asing. Misalnya ada penduduk yang memilih untuk tinggal di Malaysia, kemudian setelah beberapa tahun akhirnya memilih kembali untuk menetap di Indonesia. Kualitas penduduk ini merupakan faktor penting dalam menentukan maju tidaknya suatu negara. Beberapa aspek penting bagi kualitas penduduk adalah ada kesehatan, tingkat pendidikan, pendapatan per kapita, juga indeks pembangunan manusia. Tiap negara pasti memiliki permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan. Di Indonesia pun sama. Kalian bisa lihat di dalam grafik, dalam jangka waktu 5 tahun dari tahun 2000 sampai 2015 saja, jumlah penduduk Indonesia bertambah sekitar 50,06 juta jiwa atau rata-rata
bertambah 3,33 juta setiap tahun. Maka ketika pertumbuhan penduduk tidak terkendali dengan baik, masalah pasti akan timbul. Permasalahan kependudukan yang ada di Indonesia diantaranya adalah ledakan penduduk. Ledakan penduduk ini timbul karena laju pertumbuhan begitu cepat yang diakibatkan oleh angka kelahiran yang tinggi, sedangkan tingkat kematian menurun secara tajam. Beberapa dampak negatif dari ledakan penduduk adalah terjadinya overeksploitasi terhadap lahan pertanian, lahan pemukiman, dan juga semakin banyaknya kebutuhan lapangan pekerjaan. Permasalahan yang kedua adalah persebaran penduduk tidak merata. Bisa kalian perhatikan di dalam peta nampak bahwa terjadi ketidakmeratanya daripada persebaran penduduk, di mana penduduk banyak terpusat di Pulau Jawa. Untuk mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata, pemerintah melaksanakan beberapa program seperti transmigrasi, pemerataan lapangan pekerjaan, dan program keluarga berencana. Sumber data kependudukan. Ada 3 sumber data kependudukan. 3 data sumber kependudukan tersebut diambil dari sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Sensus penduduk merupakan perhitungan jumlah penduduk di suatu negara dengan mengumpulkan, menghitung, dan menyusun data penduduk, baik penduduk asli maupun pendatang, pada waktu tertentu dan di wilayah tertentu di Indonesia. Di Indonesia, sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali. Yang kedua, registrasi penduduk. Registrasi penduduk merupakan kumpulan berbagai keterangan tertulis dari kejadian penting yang dialami oleh penduduk seperti data perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk, dan kejadian penting-penting lainnya. Survei penduduk. Survei ini adalah pencacahan penduduk di daerah-daerah tertentu yang dianggap dapat menjadi sampel atau mewakili seluruh wilayah negara. Piramida penduduk. Piramida penduduk adalah grafik khusus yang digunakan untuk menampilkan komposisi jenis kelamin dan umur dari suatu populasi atau kelompok. Kalian bisa lihat di gambar. Ini adalah tipe ekspansif, di mana sebagian besar penduduk adalah masih muda, usia 0 sampai 19 tahun. Sementara itu, penduduk lanjut usia relatif sedikit, angka kelahirannya jauh lebih tinggi daripada angka kematian. Yang kedua, piramida penduduk tipe stasioner. Ini menggambarkan angka natalitas atau kelahiran yang hampir sama dengan angka mortalitas atau kematian. Dinamika penduduknya cenderung tetap, di mana jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua hampir sama. Sedangkan yang ketiga adalah piramida penduduk bertipe konstruktif, atau lebih banyak orang menyebut adalah berbentuk batu nisan atau guci terbalik, di mana di sini terlihat bahwa kematian lebih tinggi dibanding angka kelahiran. Demikian tadi materi kita pada kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.